Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abimanyu Ridho Ramadhani dengan NIM di 10412311038. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan 5 variabel usability yang dikemukakan oleh Jakob Nielsen. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu usability. Usability adalah sejauh mana sebuah sistem atau produk itu mudah digunakan oleh penggunanya untuk mencapai tujuan tertentu. Awalnya, istilah yang sering dipakai adalah user-friendly. Namun, Jakob Nielsen memperkenalkan konsep usability yang lebih terukur, membaginya ke dalam 5 variabel utama, yaitu learnability, efficiency, memorability, errors, dan satisfaction. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelima variabel ini. Yang pertama adalah learnability. Learnability adalah kemampuan sebuah sistem untuk mudah dipelajari oleh pengguna baru. Pengalaman pertama pengguna itu sangat penting. Contohnya adalah sistem informasi di museum, yang dirancang agar bisa langsung digunakan tanpa perlu waktu belajar sama sekali, atau yang dikenal sebagai walk up and use system. Sistem seperti ini harus bisa membuat pengguna berhasil sejak percobaan pertama. Variabel selanjutnya yaitu efisiensi. Setelah melewati fase belajar, pengguna akan mencapai tingkat kemahiran tertentu. Nah, disinilah efisiensi berperan. Efisiensi mengukur seberapa cepat pengguna ahli bisa menyelesaikan tugas. Pengguna yang sudah mahir ini kadang bisa menghemat lebih banyak waktu dengan mempelajari fitur-fitur lanjutan, bahkan meskipun butuh waktu ekstra untuk mempelajarinya. Pengalaman pengguna ini bisa diukur dari lama waktu penggunaan atau jumlah jam praktik. Selanjutnya adalah memorability. Memorability berkaitan dengan bagaimana pengguna bisa kembali mengingat cara menggunakan sistem setelah sekian lama tidak memakainya. Antara muka yang mudah diingat itu penting, baik untuk pengguna kasual maupun mereka yang kembali setelah lama berhenti. Memorability ini bisa diukur dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan meminta pengguna kasual kembali menggunakan sistem setelah jeda waktu tertentu, lalu mengukur waktu yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan tugas. Selanjutnya adalah errors. Errors mengukur seberapa sering pengguna melakukan kesalahan saat memakai sistem. Kesalahan didefinisikan sebagai tindakan yang tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Penting untuk membedakan antara kesalahan kecil dengan kesalahan fatal. Kesalahan fatal bisa menyebabkan pekerjaan pengguna hilang atau menghasilkan keluaran yang salah. Oleh karena itu, sistem yang baik harus memiliki upaya pencegahan dan pemulihan yang efektif agar tetap bisa diandalkan. Variabel terakhir yaitu satisfaction. Satisfaction yang mengukur sejauh mana pengguna merasa senang dan puas saat menggunakan sistem. Aspek ini cukup subjektif karena berkaitan dengan perasaan pengguna. Antarmuka yang baik bukan hanya harus berfungsi, tetapi juga harus memberikan pengalaman yang positif dan tidak membuat frustasi. Kepuasan ini sangat penting karena menentukan apakah seseorang akan terus menggunakan sistem tersebut atau justru meninggalkannya. Sistem yang menyenangkan cenderung lebih mudah diterima oleh pengguna. Jadi itulah 5 variabel usability yang diperkenalkan oleh Jakob Nielsen. Dengan memahami setiap aspek ini, kita bisa merancang sistem yang tidak hanya fungsional, tetapi juga benar-benar nyaman dan efektif bagi penggunanya. Sekian dari saya, terima kasih.